Wah, ini tadi hambanya Ibu Riz nih setelah kunjungan ke tempat kami di panti kejiwaan. Sekarang kembali saya yang diajak untuk berkunjung ke rumah beliau ini. Luar biasa ini, sangat sejuk dan sangat dingin ruangannya ini. Membuat rencana sebentar saja mampir duduk di dalam. Ini sudah berapa lama ini kita nih tidak terasa ini sharing-sharing ini di dalam ruangan nih, di ruang tamunya Ibu Riz ini. Wah, semacam saya tinggal di istana ini. Baru kali ini nih saya masuk duduk di ruang tamu Ibu Riz ini. Ini teman pelayanan lama ini semasa alumni IKGL yang pertama, dan jumpa dengan Ibu Riz pada IKGL yang kedua ini. Itu foto Ibu Kak Bu yang sana itu Bu? Iya, di tengah. Oh iya. Wah, Ibu repot-repot ini Bu. Kita sudah makan, sudah minum nih Bu. Sudah kenyang Bu. Selain Ibu Riz juga kita bertemu dengan hambanya ini. Ibu Neneng ya Bu? Iya betul. Oh iya, Ibu Neneng. Halo. Halo. Sejak awal tadi saya masuk di dalam ruangan ini sempat sharing-sharing. Rupanya Ibu Neneng ini juga pernah melayani ODGJ Bu, orang gangguan kejiwaan ya Bu. Bersama tim dari mana Ibu sebelumnya? Sama Kabaran Injil Jalan Suci. Di mana itu? Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Datang ke Banjarmasin, kita rame-rame ke sana. Mengunjungin orang-orang yang stres. Banyak hal yang kita temukan, luar biasa. Ya, bukan cuma itu saja yang kita layani, kita juga jadi pendoa juga. Nah, saat ini beliau ada bersama hambanya Ibu Riz ini. Saya juga jadi home care. Hah? Home care. Home care? Iya. Bisa dipanggil ke rumah untuk merawat orang tua. Oh iya. Lansia. Oh iya. Lansia ya. Tapi ya memang yang lansia, bukan yang kategori kejiwaan kan Bu? Bukan. Yang sakit, stroke. Merawat orang-orang seperti ini kan ya semacam merawat bayi yang baru lahir juga Bu. Kebalik. Iya kan? Lebih parah daripada bayi sih menurut saya. Jadi dipanggil ya Ibu? Panggil ya Bu? Dipanggil. Bisa dipanggil ke rumah. Oh gitu. Yang namanya home care. Biasanya kan pastilah di situ kita sudah memandikan ya Bu ya, beri makannya, semua itu. Kita juga ahli gizinya di situ. Kasih pakaian. Cek juga gula darahnya. Oh ya. Tekanannya. Ini. Oh, saya pikir tadi ini alatnya, alat untuk ngecek, bukan Bu? Bukan. Oh iya. Untuk ngecek. Makanya kan Ibu tadi ada maksudnya dipanggil lalu bisa ngecek ini. Saya lihat ke situ tadi ini alatnya. Cek tekanan gula darah itu pakai alat di sini. Sebentar dulu, saya jadi ketawa ini Ibu. Ada aja. Saya jadi ngecek ngeliat ke kebetulan di samping. Bukan ini Bu. Aduh, tunggu dulu Bu. Tunggu dulu, nah hari ini saya ini lama ini nggak ketawa terbahak-bahak ini. Ya Tuhan. Saya biasanya kan hari-hari Bu diperhadapkan dengan perilaku orang-orang kejiwaan. Kadang juga saya pengen ketawa terbahak-bahak. Itu yang bikin saya nggak kuat tuh, bikin ketawa. Aduh ya Tuhan. Perlombaan 17 Agustus. Kadang para kita salah jadi. Kita setrum ini. Ya Tuhan. Aduh, saya jadi ketawa. Sekuat apa kita menahan setrumannya. 100 watt kan. Aduh, kadang-kadang kalau tiap hari saya diperhadapkan dengan kelakuan tingkah laku orang kejiwaan
di tempat itu bisa juga tegang, Bu. Tapi kadang-kadang mereka bisa buat saya juga ketawa terbahak-bahak. Nah, kali ini saya di sini nih ketawa ini Nakal terbahak-bahak. semua, nakal-nakal kan. Karena sini lah kita setrum. Kalau setrum ini. Itu. Nggak apa-apa, Bu. Kali ini nih video YouTube yang membuat orang ketawa ini. Ini seluruh dunia nanti yang nonton kita ketawa, Bu. Oh my god. Salah pahaman sedikit. Selain itu juga kan tadi saya tertarik mendengar Ibu, ternyata Ibu juga dipanggil karena saya juga, Bu, selain melayani di tempat juga dipanggil jadi tukang ojek gratis juga. Iya, saya juga bergerak, Bu. Oh, begitu. Iya, selama ini kan kemana-mana. Jadi kemarin juga merawat orang lansia. Nah, lansia itu memang sih ketika kita layani sudah ada tanda-tanda bahwa memang ya waktu Tuhan juga mau dipanggil kan. Iya. Lalu keluarganya nanya, gimana Bu, gimana Bu? Seolah-olah kan dia keluarganya berat. Jadi selalu nanya ulang-ulang. Walaupun saya mengetahui itu, saya nggak berani memberitahu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Saya nggak berani memberitahu juga, Bu, walaupun sudah ada tanda-tanda yang diberikan bahwa mau kita dipanggil. tahu ya. Tapi terus Oma di situ, saya tahu Oma ini kepahitan dengan suami. Masa Oma sampai tua masih kepahitan, saya bilang udah punya anak, punya cucu. Saya sering bersaksi dengan mereka. Saya ngingatin mereka, saya bilang oma-oma ini yang sudah berusia gitu, tapi pendengarannya masih tajam. Jadi saya bilang, tahu nggak Oma? Allah itu Maha Penyayang, Betul. Maha Pengasih, dan Maha Pengampun. Jadi kalau kita mengampuni Oma, segala beban, sakit, penyakit lepas. Tapi kalau Oma kemana-mana bawa beban, hati yang sakit, hati yang marah, hati yang emosi, geram, kepahitan, itu kemana-mana penyakit yang datang. Oma punya uang banyak, saya bilang. Tapi Oma tidak menikmati, kan rugi, saya bilang. Saya jadi bilang begini, anak-anak Oma kan semuanya sarjana. Orang kiri kanan ini angkat topi sama Oma. Apa yang Oma pikirkan? Oma harus berbangga. Nah, di situ saya lihat ada perubahan. Ayo tante, dia panggil saya tante. Kita kemana ya tante? Kita ke mall, ayo. Nah, ayo mandi. Saya keramasin rambutnya Oma. Nah, saya keramasin. Terus beberapa bulan kemudian dia nggak mau keramas. Akhirnya saya nggak patah semangat. Saya ajak ke salon. Otomatis di salon rambutnya dicuci. Saya masih mau lanjut. Ya Bu. Itu yang kita kan. Ya terus Jadi lanjut. saya bisikin tukang salon, Mbak, cuci rambut Mbak Itu yang 2 cerdas. kali ya. Karena dia 1 bulan lebih nggak cuci rambut. Oh iya. Iya siap. Ya di Oma kita potong pendek rambutnya. Nah Oma cantik sebenarnya dong. Di situ saya melihat. Jadi kita bukan mengobatin dengan obat, tetapi kita mengobati jiwanya. Betul. Karena hati yang gembira adalah obat Ya. yang manjur. Itu sebenarnya. Kalau Oma kepahitan, Oma sebenarnya bermuram durja, yang ada muka Oma tambah kelihatan tua. Oma ini cantik loh sebenarnya. Jadi saya selalu bilang begitu. Jadi siapapun yang saya rawat, saya terapiin kakinya dengan air hangat sambil saya bicara tentang kasih Tuhan. Betul. Terus ada lagi, sampai dia tidak mau saya tinggal, yang terakhir, Betul. dia ada di Kutai. Sampai seperti kehilangan kekasih dengan saya. Dia bikin cara untuk menahan saya. Padahal saya udah mau ke Banjarmasin sebentar. Sampai 3 kali, 4 kali saya nggak jadi ke Banjarmasin. Oma, anak saya kan mau kuliah, Oma. Jadi kenapa Oma tuh suka bicara? Oma satu sisi orang tua ini suka diajak ngobrol, didengarkan keluhannya. Jadi anak-anak kan pada tua semua, Betul. punya anak, punya keluarga. Jadi pada anak-anak mereka kabur kan. Nah disitulah oma-oma ini kesepian, mencari seorang yang bisa diajak ngobrol, mendengarkan keluh kesah mereka. Tapi Betul. tidak semua orang mau, sanggup. Tetapi kalau kita punya hati, karena kita pengen mengobati jiwanya tadi, Betul. yang jiwanya kepahitan, amarah, dendam dan segala macam di situ jadi satu ya, dilebur. Jadi di situ kita bilang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Betul. Jadi itu saya bilang, Tuhan, taruh perkataanmu di bibir mulut hambamu, agar siapapun yang mendengarkan, termasuk orang tua ini, mereka akan merasakan ada sukacita. Jadi yang diobati bukan kasih obat, tetapi jiwanya, Betul. semangatnya. Ya. Itu yang buat dia akhirnya. Jadi saya ajak ke mall, walaupun saya tidak terlalu hafal ya di daerah Bali.
Samarinda, Mm-mm. saya ajak ke mall, ajak ke pantai lagi, Oma yuk. Mm-mm. Pantai mana Oma? Kita mancing. Mm-mm. Ya, saya bilang begitu. Wah tante, sepertinya asik sekali. Nah iya, saya bilang, kita nikmati hidup kita Oma. Mm-mm. Kalau kita di rumah bermuram dulu aja, memikirkan amarah, dendam tidak ada habis. Yang ada penyakit datang. Mm-mm. Itu yang saya bilang. Nah pada saat meninggal, Oma itu meninggal seperti melepaskan kayak saat meninggal itu malam hari, iya singkat cerita ya, Oma itu tidak mau makan. Mm-mm. Tidak mau makan 3 hari. Saya lihat Oma ini sampai jam 12 malam, jam 1 saya bawa ke OGD. Mm-mm. Oma harus ke OGD, harus ikutin saya lagi. Tadinya dia memberontak, tidak mau. Oma, karena di sana Oma akan dikasih infus. Mm-mm. Di dalam infus ada macam-macam makanan. Walaupun Oma tidak makan, akhirnya dia ikut saya. Mm. Nah, dirawat sekitar 3-4 hari, meninggal. Hmm. Saat meninggal kelihatan dia lebih enak dan mukanya lebih cerah. Seperti mempelai. Tuh. Walaupun dia muslim. Ku bilang Tuhan itu tidak lihat agama apa. Tapi Iya. kan sudah mendengar Sudah mendengar berarti dia tahu perkata firman. bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hebat. Hmm. Nah, soalnya saya bisa membuat dia melepaskan Bangkit. pengampunan, menanggalkan amarah, menanggalkan. Memang suaminya selingkuh, Mm-mm. tapi ada sebab akibat kan. Nah, di situ saya cerita, saya lihat apa yang terjadi dengan Oma. Jadi itulah membuat suaminya menikah lagi dengan perempuan muda. Tetapi suaminya tidak menceraikan dia. Mm-mm. Nah, di situ yang saya bilang, kita percaya Tuhan ya Oma. Mm-mm. Percaya. Oma kebetulan saya juga pelayanan di suku-suku terabaikan. Nah, di situ saya banyak sekali melihat anak-anak di luar sana. Anak-anak, khususnya anak-anak di pedalaman, Mm. butuh sekolah, yang jauh dari sekolah, Mm. yang misalnya menikah muda umur 15 tahun sudah punya anak. Mm. Jadi di situ saya bilang tidak ada kata terlambat untuk mengambil pendidikan. Mm. Di situlah kita datang. Betul. Yang pada tahu, ya monggo. Terima kasih. Apa? Sudah. Ya, baik.